Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisundari dengan NIM 332017-001 akan menyampaikan materi tentang turunan fungsi. Yang pertama yaitu definisi turunan fungsi. Turunan fungsi itu adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Nah, misalkan fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Dengan laju perubahan nilai fungsi f x menuju fungsi fx pada x sama dengan a dapat dituliskan seperti pada gambar ini. Dituliskan dengan f aksen x sama dengan limit x menuju 0 f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f fungsi x plus h dikurang fungsi x per h. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x dan f aksen x disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis dy per dx sama dengan dfx per dx. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui, yang seharusnya disebut dengan persamaan turunan. Sebagai contoh, y aksen sama dengan 3x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1 y plus 1 dapat ditulis dalam bentuk dy sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1y ditambah 1 dx, atau bisa juga ditulis dengan y aksen min 3x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1y sama dengan 3x pangkat 2 per x3 ditambah 1. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 5. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5, fx plus h. Tinggal kita masukkan. Nah, maka x plus h ini kita pangkatkan 3, maka hasilnya ini. Nah, yang selanjutnya turunan pertama. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 5. Limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, kita masukkan nilai fx plus h. Nilai fx plus h nya ini kita masukkan. Dan untuk nilai fx itu adalah x pangkat 3 ditambah 5. Maka lalu kita jumlahkan sesuai dengan variabelnya masing-masing. Ini. Karena di sini h menuju 0, maka yang h ini kita kalikan dengan 0. Jadi 3x pangkat 2 ditambah 3x dikali 0 ditambah 0 kuadrat. Maka hasilnya 3x pangkat 2. Yang selanjutnya aturan pencarian turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x adalah rumus untuk f, maka f aksennya yaitu 3x pangkat 2 ditambah 7 adalah rumus untuk f aksen. Nah, yang pertama yaitu aturan konstanta dan aturan pangkat. Teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x dikali fx sama dengan 0, yakni dx dikali k sama dengan, untuk membuktikannya, yaitu f aksen x
sama dengan limit H menuju 0 fx plus H min fx per H. Itu kita ganti karena di sini fx sama dengan K. Maka diganti K min K per H, limit 0 H menuju 0. Maka hasilnya 0. Teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni dx sama dengan 1. Fx limit H menuju 0, fx plus H min fx per H. Limit H menuju 0, x plus H min x sama dengan limit H menuju 0, H per H. Hasilnya 1. Teorema yang C yaitu aturan pangkat. Jika fx x pangkat n dengan n nilai bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1, yakni dx x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Buktinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx. Nah, ini nilai fx nya kita ganti dengan h x plus h pangkat n. Fx nya itu xn, limit h menuju 0. Ini kita pangkatkan sesuai dengan aturannya. Hasilnya ini. Maka terbukti. Teorema yang D, aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensial, maka Kf aksen X sama dengan K dikali F aksen X, yakni dx K Fx sama dengan K dikali dx dikali Fx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, suatu pengali konstanta K dapat dikeluarkan dari operator dx. Ini untuk membuktikannya, andaikan fx sama dengan k dikali fx, maka f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h, menghasilkan yaitu k dikali f aksen x. Teorema yang E, aturan jumlah. D, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f plus g aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x, yakni dx fx plus gx sama dengan dx fx ditambah dx gx. Nah, ini untuk membuktikannya, maka f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Tinggal kita masukkan karena nilai dari x-nya itu adalah x plus h. Nah, lalu maka hasilnya f aksen x plus g aksen x. Teorema F, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f min g aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x. Buktinya fx sama dengan fx min gx. Itu tinggal kita masukkan nilai x ini, yaitu x plus h. Nah, hasilnya sama, f aksen x ditambah g aksen x. Yang selanjutnya yaitu turunan hasil kali dan hasil bagi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f dikali g aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Buktinya, andaikan f aksen x sama dengan fx dikali gx, maka f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx plus per h, limit h menuju 0 fx plus h gx plus h min fx gx per h. Maka hasilnya f
x g aksen x ditambah gx f aksen x, maka terbukti. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx f aksen x min fx g aksen x per g pangkat 2x. Kita andaikan dengan fx sama dengan fx per gx, maka turunan pertama dari fx sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h, limit h menuju 0. Nih, tinggal kita masukkan. Maka menghasilkan gx f aksen x sama dengan fx gx 1 per gx dikali gx. Contohnya, carilah turunan 3x min 5 per x kuadrat ditambah 7 dx 3x ini. Nah, ini tinggal kita masukkan. Ini adalah nilai gx, ini adalah nilai fx. Jadi kita masukkan nilai gx, ini nilai fx kurang fx gx. Nah, ini nilai gx kuadrat. Lalu kita masukkan nilai dari dx nya itu adalah ini. Hasilnya min 3x pangkat 2 ditambah 10x plus 21 per x kuadrat ditambah 7 pangkat 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.